rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh
Shalom, senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Vitamin Jiwa pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian yang kita dengarkan tadi mengingatkan kita untuk tetap berdoa dan tetap berkarya untuk negara kita, Indonesia. Tuhan ingin kita menjadi kepanjangan tangannya dalam membagikan kasih dan kebaikan bagi negeri ini. Sebagai orang Kristen, ini juga yang menjadi dasar kita untuk mengikut apa yang dilakukan oleh pemerintah dan mendukung pemerintah di dalam pandemi COVID-19 ini. Namun pertanyaannya, masihkah kita mendukung protokol itu? Masihkah kita mendukung protokol kesehatan yang pemerintah lakukan? Atau kita sudah mulai dilanda kebosanan? Bapak Ibu Saudara sekalian, stay at home rupanya membuat banyak orang tidak nyaman. Membuat banyak orang tidak bahagia. Mereka merasa terkurung, mereka merasa dibatasi, mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka suka. Ini menimbulkan ketidakpuasan dan ini menimbulkan frustrasi. Sesuai dengan sebuah artikel yang pernah saya baca, artikel psikologi, artikelnya mengatakan bahwa ternyata bosan itu adalah sebuah tanda ketidakbahagiaan. Bosan itu merupakan kombinasi antara berkurangnya kebahagiaan dan adanya ketidakpuasan atau frustrasi. Dan kebosanan seperti ini menghilangkan semua inovasi, menghilangkan semua kreativitas. Itu pula yang terjadi saat ini, bukan? Juga di kalangan kita sebagai orang Kristen. Jadi tagar stay at home yang pada awalnya membuat kita semangat untuk mengikutinya, membuat kita semangat untuk melakukan stay at home, kita sekarang sudah mulai jenuh. Dan kita sudah melakukan semua cara supaya kita tidak bosan. Kita baca ulang buku-buku kita membersihkan rumah, ganti posisi, kita nonton video, mungkin yang suka drama Korea, yang lama diputar lagi. Tetapi rupanya itu tidak menghilangkan kejenuhan kita atau kebosanan kita. Pertanyaannya, kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai 31, Injil ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang meminta Petrus untuk berjalan di atas air. Pada saat itu murid-muridnya lagi naik perahu menuju ke seberang. Dan tertimpa angin keras, angin sakal, dan mereka terombang-ambing. Tuhan Yesus yang ada di bukit datang menjumpai mereka. Dan mereka merasa takut. Karena apa? Karena menyangka Tuhan Yesus itu hantu. Nah, di tengah kegalauan yang seperti ini, Petrus berkata kepada Yesus, "Jika engkau itu, suruh aku berjalan di atas air." Dan Tuhan Yesus bilang, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, dan dia berjalan di atas air dan mengarahkan pandangan kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Beberapa langkah kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Yesus. Dia mulai merasakan tiupan angin. Apa yang terjadi? Dia fokus kepada angin itu. Dan dia tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan Petrus yang berubah ini, itulah yang membuat dia tenggelam. Dan ini, kondisi seperti ini seringkali kita lakukan. Kita seringkali bertindak seperti Petrus. Mungkin di awal stay at home, kita berpikir positif. Pandangan kita masih pada Yesus. Kita masih ingin memuliakan namanya. Jadi kita melakukan kegiatan dalam rangka stay at home dengan serius. Kita mengerjakan pekerjaan rumah dengan serius. Kita mengembangkan diri dengan serius. Kita memikirkan hal-hal yang inovasi dari dalam rumah. Dan masa itu kita lalui dengan sungguh amat baik.
kita bisa melampauinya dengan baik. Namun kemudian, ketika pandangan kita tidak lagi pada Yesus, pandangan kita mulai tertuju pada diri kita sendiri dan lingkungan kita yang kita anggap tidak adil, kita mulai mengasihani diri kita sendiri, mulai membandingkan dengan orang-orang di luar. Kok enak mereka pergi keluar tanpa masker, tanpa protokol kesehatan, tanpa aturan, dan tidak ada yang menghukum mereka. Tidak ada sanksi buat mereka. Kita mulai marah, kita mulai jengkel, kita mulai frustasi, kita mulai kecewa. Sukacita kita perlahan menghilang. Ketidakpuasan mulai melanda. Sampai pada titik ini, stay at home yang tadinya menggembirakan berubah menjadi beban berat. Dan mulai muncul kejenuhan, kebosanan, dan hilangnya ide-ide kreatif dari diri kita. Jadi kebosanan ini muncul karena fokus kita tidak lagi pada Yesus, tapi fokus kita pada diri kita dan lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin kita tetap berfokus padanya. Tuhan Yesus ingin kita tetap seperti Petrus di awal dia turun dari perahu. Tetap jalan dan berfokus pada Yesus. Walaupun dia merasakan angin, tapi pandangannya fokus pada Yesus. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita juga berfokus pada Yesus. Kita tetap berpandangan pada Yesus. Walaupun mungkin ada angin yang melanda diri kita. Tuhan ingin kita tetap melakukan sesuatu untuk kemuliaan namanya. Kita tetap melakukan segala hal untuk kebaikan dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya terus-menerus kita tanyakan. Apa itu? Pertanyaannya demikian. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan saat ini untuk memuliakan namanya? Pernahkah kita tanya demikian kepada Tuhan? Ataukah pernahkah kita bertanya itu pada diri kita sendiri? Apa toh sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan saat ini? Untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kondisi pandemi sekarang ini, kita harus diam di rumah. Mungkin Tuhan menginginkan kita memiliki kebiasaan dan budaya hidup sehat. Yang tadinya kita hidup ngawur, sekarang harus hidup sehat. Mungkin Tuhan ingin kita bergantung pada Tuhan sepenuh hati. Bukan bergantung pada orang lain. Bukan bergantung pada harta kekayaan kita. Tapi Tuhan ingin kita bergantung penuh padanya. Hanya meminta tolong kepadanya. Mungkin Tuhan ingin kita memperbarui hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mungkin ingin itu. Mungkin Tuhan juga ingin kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Dengan suami, istri yang mungkin jarang ketemu. Tapi Tuhan ingin kita memperbaiki hubungan dengan mereka. Dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Mungkin di kondisi saat ini Tuhan ingin kita menjadi pendoa syafaat. Buat sesama kita, buat pemerintah kita, buat gereja Tuhan. Dan banyak mungkin yang lain. Hal yang baik yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita fokuskan pandangan kepada Yesus dan berupaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk memuliakan namanya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa fokus pada Yesus? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami apa yang Tuhan mau? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita tetap menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan kita. Supaya kita makin tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan kita makin menyadari bahwa Tuhan itu mencintai kita. Sehingga dia tidak pernah melakukan hal yang buruk kepada kita.
Tuhan ingin membentuk kita menjadi anak-anaknya yang kekasih. Kalau kita makin mengenal Tuhan, kita makin paham bahwa Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Hal yang kedua, selain kita tetap menjaga koneksi kita dengan Tuhan, adalah kita mengisi pikiran kita dengan asupan positif. Dengan hal-hal yang positif. Apa saja itu? Tentu saja firman Tuhan. Yang kedua mungkin buku-buku bacaan rohani yang akan memampukan kita untuk berpikir positif. Dan yang ketiga adalah berita-berita di medsos yang memang positif. Bukan berita yang menakutkan. Bukan berita yang membuat kita stres. Tapi berita-berita yang positif. Berita-berita yang membangun diri kita. Kalau asupan positif ini terus ada dalam diri kita dan terus kita konsumsi, maka yang keluar dari diri kita nantinya pasti hal-hal yang positif. Pasti pikiran yang positif. Dan pikiran positif itu akan melegakan hati kita dan akan membuat kita tetap bersuka cita. Saudara, selama 10 tahun ini saya jalan PP Malang Blitar, naik mobil. Orang banyak bertanya kepada saya, "Nggak capek, Pak?" Ya, pada awalnya capek, saudara. Tapi kemudian saya merubah mindset saya. Saya tidak bilang saya pergi ke Blitar, atau dari Blitar saya tidak bilang saya pulang ke Malang. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya merubah mindset saya dan berkata, saya pergi bekerja dan saya pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, ternyata itu membuat saya tetap semangat untuk berangkat bekerja. Walaupun butuh waktu 2 jam, 2 jam setengah kadang. Tapi membuat saya tetap semangat. Kenapa? Karena mindset saya yang tadinya pergi keluar kota, itu membuat saya capek. Sekarang saya bilang, saya mau bekerja. Itu sebuah contoh, Bapak Ibu, bahwa asupan yang baik pada pikiran kita, itu akan tetap menjaga semangat kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, tentu saja tetap melakukan kebaikan yang Tuhan suruh. Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang ketiga, tetap melakukan hal yang baik. Tetap melakukan hal yang berguna. Nah, kalau kita melakukan 3 hal ini, ditambah kita selalu bertanya kepada diri dan kepada Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan di masa seperti ini? Yakinlah, ide-ide kreatif itu akan muncul. Inovasi-inovasi baru akan muncul. Dan ini akan menimbulkan gairah hidup. Dan ini akan menghilangkan ketidakpuasan, kebosanan. Karena apa? Karena kita mau melakukan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keterbatasan dan kesulitan hidup pada saat ini, mari kita fokus tetap kepada Yesus. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, dan tetap setia melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Maka percayalah, sukacita dari Tuhan akan tetap melingkupi Anda di tengah-tengah suasana yang demikian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Juga di tengah-tengah pandemi COVID-19, juga di tengah-tengah kesulitan, kebosanan yang mungkin melanda kami. Oleh karena itu Bapa, tolong kami untuk tetap memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Kami tetap berupaya untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal positif. Dan kami boleh tetap setia melakukan kebaikan dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa atau terdampak
secara ekonomi. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga kiranya memberikan ide-ide kepada mereka, supaya mereka juga boleh pulih dari kondisi ekonominya pada saat ini. Baik mungkin mereka yang memiliki perusahaan untuk membayar THR maupun membayar gaji karyawan, maupun para karyawan yang harus dirumahkan, Tuhan kiranya akan menolong mereka. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya juga akan menjamah mereka, memulihkan mereka, dan menolong mereka untuk tetap melihat kepada Tuhan. Dan mereka pun boleh pulih dari semua sakit penyakit dan kelemahan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan. Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami untuk tetap dekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan fokus kepada dirimu, kami sanggup melihat jalan yang Tuhan sediakan. Dan kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita simak lagu yang berikut ini. Dan biarlah pujian ini boleh menguatkan kita. Dan sampai berjumpa kembali dalam vitamin jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Terkadang di dalam hidupmu persoalan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna seperti Dia. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik